Baik, mari kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan bicara. Jadi kalau nanti katakanlah anggap tadi untuk yang pengambilan ukuran sampahnya sudah close, berarti sudah selesai ya. Selanjutnya berarti sekarang bagaimana ataupun apa sebenarnya atau bagaimana cara pengumpulan data yang kita lakukan itu, dan kita berhadapan dengan yang kita sebut sebagai pengukuran. Nah, apa itu pengukuran? Ya, pengukuran adalah proses di mana kita akan menerapkan sesuatu, baik berupa bilangan maupun non-bilangan, terhadap karakteristik dari sebuah objek atau sebuah kejadian atau unit observasi tertentu dengan menggunakan aturan tertentu. Contoh, ya. Jadi kalau ada misalnya objek penelitian kita ini, kita akan memperhatikan karakteristiknya adalah jenis kelamin. Dan kita memiliki aturan atau acuan standar pengukurannya, yaitu optionnya laki-laki atau perempuan. Nah, ketika kita akan memberikan label kepada hasil pengamatan kita dan kita menuliskan sebagai laki-laki, maka ini laki-laki ini adalah sebagai hasil pengukuran kita. Kemudian contoh lain, misalnya keadaan, perasaan. Karakteristik yang ditelitinya adalah itu, bagaimana perasaan seseorang. Kalau ada acuan atau standar pengukurannya, bisa sedih, bisa biasa-biasa saja, atau bahagia. Berdasarkan kondisi ini, kemudian kita lakukan pengamatan, dan akhirnya kita catat sedih kondisinya. Berarti sedih ini merupakan hasil pengukuran yang kita lakukan terhadap kondisi objek yang kita amati berdasarkan acuan standar ini. Juga sama untuk pendapatan, misalnya pendapatan, kemudian acuan standarnya adalah ada kelompok 0 sampai 3 juta rupiah, ada kelompok 3 lebih dari 3 juta sampai 7,5 juta, kemudian lebih dari 7,5 juta. Kalau orang ini pendapatannya 5 juta, maka kita akan peroleh data bahwa hasilnya adalah 3 juta, lebih dari 3 juta sampai 7,5 juta. Maka hasil pengamatan inilah yang kita sebut sebagai hasil pengukuran. Nah, pendapatan bisa juga kita katakanlah ukur seperti ini. Ukurannya adalah berapa rupiah. Jadi kalau di sini adalah 4,5 juta, berarti kita akan tuliskan pendapatannya adalah 4,5 juta rupiah. Maka inilah hasil pengukuran kita. Ya, jadi proses pengukuran itu kita akan amati sebuah karakteristik dari objek yang kita amati tadi, kemudian kita akan catat dan akan jadikan sebagai data yang kita kumpulkan. Maka hasil pencatatan itulah yang kita jadikan atau kita sebut sebagai hasil pengukuran kita. Nah, sebuah pengukuran akan disebut sebagai pengukuran statistis. Apabila bagaimana? Ya seperti tadi, ini agak mirip dengan waktu kita tadi membahas pembagian data berdasarkan waktu pengumpulannya. Nah, jadi kalau data atau sebuah pengumpulan data atau pengukuran itu akan disebut sebagai pengukuran statistis. Ingat ya bahwa pengukuran statistis ini sebagai syarat bahwa data ataupun informasi yang kita miliki itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan analisis statistis. Ya. Nah, yang pertama syaratnya apa? Bahwa suatu pengukuran akan disebut sebagai pengukuran statistis apabila pengukuran dilakukan atau pengukuran terhadap sebuah unit observasi yang dilakukan secara berulang-ulang dari beberapa waktu yang berbeda. Jadi kalau ada pasien rumah sakit seperti ini dan kita akan ukur suhu tubuhnya setiap setengah jam sekali, katakanlah dari jam 6 sampai jam 12, dan kita peroleh datanya seperti ini. Ya, misalnya jam 6 adalah 39,2, jam 6.30 38,8. Nah, angka-angka ini berarti inilah hasil pengukuran secara statistis. Jadi data yang kita peroleh dapat dijadikan sebagai dasar penganalisisan secara statistis. Ya, jadi ada berapa datanya? Hitung saja, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 13 data ya, silahkan dicek. Jadi ke-13 data ini adalah data dari kumpulan yang disebut sebagai pengukuran statistis. Yang kedua, bahwa proses pengukuran yang kita lakukan akan disebut sebagai pengukuran statistis apabila apa? Apabila kita melakukan pengukuran terhadap beberapa unit observasi yang kita lakukan pada satu waktu yang sama. Jadi kembali kalau tadi contohnya pasien di rumah sakit,
Kemudian kita melakukan pengukuran suhu tubuh pada pukul 6 pagi. Tapi terhadap beberapa pasien. Katakanlah pasien A, pasien B, pasien C, dan seterusnya sampai pasien ke M. Ya, berarti ada 13 pasien ya. Kemudian kita catat si A misalnya 37,2, si B 38,8 dan seterusnya. Nah, maka kumpulan data yang 13 ini adalah kumpulan data statistis, artinya dihasilkan dari proses penggunaan statistis dan kita bisa pergunakan sebagai alasan ataupun acuan untuk kita melakukan analisis statistis. Nah, kondisi yang ketiga, teman-teman, selanjutnya kondisi yang ketiga akan disebut sebagai pengukuran statistis apabila sebuah pengukuran dilakukan terhadap beberapa unit observasi. Dan ini kita lakukan pada beberapa waktu pengamatan yang berbeda. Jadi dengan demikian, kalau ada pasien rumah sakit seperti tadi, ya kita akan ukur suhu tubuh mereka setiap setengah jam sekali, mulai pukul 6 sampai dengan pukul 12. Jadi pukul 6, 6.30, 7 sampai pukul 12. Dan ini ada pasien A, B, sampai pasien M. Tadi waktu pengumpulannya berarti 13 kali, kemudian objek atau unit yang kita observasi juga ada 13, berarti kita akan terkumpul data sebanyak sekitar 169 data. Dan ini kita sebut sebagai kumpulan data hasil pengukuran secara statistis. Nah, prinsip yang bisa teman-teman pegang adalah dari 3 kondisi yang dipersyaratkan ini, berarti pengukuran statistis itu harus berulang dilakukan. Bisa berulang terhadap satu unit observasi tertentu atau bisa dilakukan berulang pada satu waktu tertentu dan dilakukan ulang terhadap beberapa unit observasi. Nah, tolong catat baik-baik. Kenapa harus terjadi perulangan? Karena biar ada kepastian atau biar kita ketahui variasi yang terjadi. Jadi biar kita bisa tahu apakah ada perbedaan nggak pengukuran. Karena gini, karena dalam statistika yang dijadikan modal itu adalah variasi. Kalau tidak ada variasi, kita tidak bisa melakukan penaksiran. Jadi yang namanya unsur nilai atau simpangan baku atau varians itu benar-benar diperlukan ketika kita akan melakukan analisis ataupun melakukan pengujian hipotesis ataupun melakukan penaksiran atau estimasi. Karena berdasarkan nilai variasi ini sebuah proses penaksiran bisa dilakukan. Nah, jadi kalau sudah tetap semuanya, sudah pasti semuanya, tidak lagi kita bisa melakukan proses analisis statistis secara inference. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini adalah tentang pengukuran statistis. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan kita bisa selesai pukul 4. Karena masih ada beberapa slide lagi. Nah, kalau tidak, kita lanjutkan sekarang dengan teknik penskalaan. Nah, jadi ketika kita mengukur sesuatu, tadi kan ada pilihan, misalnya ada laki-laki, ada perempuan, atau ada sedih, biasa-biasa saja, atau ada katakanlah gembira. Kemudian ada juga pilihan, misalnya sangat tidak setuju, biasa saja, atau setuju dan sangat setuju. Nah, ketika teman-teman akan mendesain pilihan yang disediakan untuk responden, maka ini termasuk dalam ranah yang kita sebut sebagai teknik penskalaan. Ya. Nah, teknik penskalaan itu pada dasarnya dibagi 2 bagian. Ada yang bersifat comparative scaling, ada yang bersifat non-comparative scaling. Nah, yang disebut dengan comparative scaling, ini pembagiannya, nanti saya jelaskan dulu ya di sini. Jadi comparative scaling adalah kita akan menentukan
nilai ataupun pilihan itu dalam kontinum untuk sebuah objek dengan melakukan perbandingan dengan objek-objek bersesuaian lainnya. Karena ini sifatnya komparatif, berarti kita akan menyediakan pilihan di dalam deretan pilihan yang sebenarnya bisa tidak terbatas untuk menilai objek tertentu. Tetapi ketika melakukan penilaiannya, teman-teman harus melakukan perbandingan. Contoh, kalau kita memikirkan merek mobil BMW, ketika akan memberikan rating atau penilaian kepada merek ini, nah kalau dalam metode comparative scaling, berarti teman-teman harus mempertimbangkan merek-merek yang lain. Katakanlah Toyota, kemudian VW, kemudian Audi, Chevrolet, dan Tata. Ini kan yang merek dari India. Nah, jadi ketika akan menentukan BMW ini berapa atau nilainya seperti apa, maka teman-teman harus membandingkan dengan merek lain karena ini komparatif. Ya, nah, tekniknya seperti apa? Nanti kan ada pilihannya. Nanti kita akan sebutkan. Ya, setelah selintas dan untuk lebih dalamnya nanti ada teman-teman bisa lihat di video ya atau di YouTube silakan. Termasuk yang di tempat saya juga ada ya pilihannya beberapa nanti. Nah, yang kedua, non-comparative scaling. Kalau non-comparative scaling berarti teman-teman hanya fokus kepada objek yang akan kita teliti saja, tidak membandingkan dengan objek yang sama atau objek similar yang lain. Jadi kalau saya ingin menilai BMW, maka tinggal pilih bagaimana tingkat kepuasan saya dengan merek BMW. Ini dikasih ada skala dari 0 sampai 5. Teman-teman nanti tinggal memutuskan apakah 0, apakah 1, apakah 2, apakah 3, apakah 4, apakah 5. Dengan kata lain bisa, kalau semakin puas maka teman-teman akan memilih di level 5. Kalau yang sebelumnya, yang komparatif itu berarti teman-teman akan membandingkan atau bisa apakah BMW lebih memuaskan dibandingkan dengan Toyota misalnya dan seterusnya. Nah, kita lihat berarti saya balik dulu sebentar. Nah, jadi kalau komparatif itu ada yang disebut dengan fair comparison. Jadi kalau misalnya tadi ya ada BMW, ada Toyota, ada Audi, ada VW, ada Chevrolet, ada Tata katakan. Nah, untuk membandingkan ataupun untuk melihat secara komparatif ini ada beberapa pilihan. Paling tidak yang saya sajikan ada 3. Kalau fair comparison berarti nanti teman-teman akan membuat pasangan perbandingan. Jadi kalau 5 merek, maka jumlah pasangan yang akan kita nilai adalah 5 kombinasi 2. Artinya akan dibandingkan pertama BMW dengan Toyota. Teman-teman bisa milih mana yang lebih disukai, BMW atau Toyota. Misalnya BMW. Kemudian BMW dibandingkan dengan VW. Mana yang lebih disukai? Dibandingkan dengan Audi. Mana yang lebih disukai? Terus semua. Sampai kalau 5 kombinasi 2 berarti ada sebanyak 10 perbandingan yang harus teman-teman lakukan. Cara yang kedua, teman-teman bisa melakukan dengan rank order ataupun mengurutkan secara atau dengan menggunakan peringkat. Nah, teman-teman bisa memilih dari 5 ini siapa yang ranking paling disukai. Misalnya BMW yang pertama. Terus nanti teman-teman akan menempatkan pada ranking kedua, misalnya Audi. Seterusnya sampai ranking terakhir yang kelima. Nah, jadi itu rankingnya, jadi diurut berdasarkan ranking. Kalau constant sum, sebenarnya hampir sama dengan meranking, tetapi dalam teknisnya nanti teman-teman akan diberi sejumlah poin fix tertentu, poin tetap tertentu, misalnya 100 poin. Teman-teman silakan distribusikan poin ini kepada 5 merek mobil tadi sesuai dengan tingkat kepuasan teman-teman terhadap merek-merek tadi. Merek yang diberikan poin yang lebih tinggi berarti lebih menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Nah, maka teman-teman akan distribusikan angka-angka yang jumlahnya 100 tadi. Yang penting jumlahnya 100 saja. Jadi boleh misalnya BMW saya kasih nilai 35. Nah, berarti 35. Dengan kata lain, berarti kalau 100 diambil 35, berarti sisanya adalah 65. Maka 65 teman-teman nanti distribusikan ke 4 yang lainnya. Seterusnya begitu sampai nanti jumlahnya 100. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih.
itu constant sum. Ya. Nah, kalau untuk non-comparative scaling, berarti teman-teman ada bisa mempergunakan satu continuous rating scale. Ini biasa dipergunakan di internet, misalnya si responden diberi satu interval angka tertentu dari 0 sampai 100. Kemudian dia diberi kebebasan untuk menentukan di skala mana dia menilai tingkat kepuasan dia misalnya untuk suatu tindakan atau suatu kegiatan. Dan biasanya kalau di internet itu bisa digeser-geser dengan lebih fleksibel ya, sehingga dia bisa memberikan nilai dari 0 sampai 100 itu dalam rentang yang tidak terhingga, bisa 75 atau mungkin bisa disetting 75,5 dan seterusnya. Jadi bentuknya adalah garis yang bersifat continuous. Kemudian ada yang disebut sebagai itemized rating scale. Kalau itemized rating scale ini, ya, nanti ada bisa pilihan, bisa contohnya Likert. Kalau Likert itu ada 5 item pilihannya. Biasanya umumnya ada yang sangat tidak suka, biasa-biasa saja, suka atau sangat suka. Nah, sebenarnya untuk Likert ini jumlah yang dipilih itu selalu ganjil. Minimal 5, ada yang 7, ada yang 9, tetapi umumnya 5. Tetapi banyak yang memodifikasi jumlahnya dari 5 itu menjadi 4. Karena alasan bahwa karena ada kecenderungan responden itu memilih jawaban yang ada di tengah-tengah, maka tengah-tengahnya dihilangkan. Nah, bagaimana ini? Boleh atau tidak? Secara analisis nanti sebenarnya agak merepotkan nanti karena ada kehilangan kehilangan rating gitu ya. Kalau rating awasannya kan 1, 2, 3, 4, 5 dan biasanya selalu ada nilai tengah. Nah, makanya kalaupun mau dihilangkan biasanya ada alternatif lain, biasanya jadi codingnya tidak menjadi 1, 2, 3, 4, tapi 1, 2, 4, 5 misalnya, karena tetap ada harus mengindikasikan bahwa interval perbedaan dari sangat tidak suka ke tidak suka gitu ya, intervalnya harus sama dengan sampai nanti sampai yang terakhir misalnya sangat menyukai dan seterusnya. Ya, jadi ada semantik diferensial. Kalau semantik diferensial itu lebih kepada kita akan berikan penilaian, tapi rambu-rambunya hanya ada 2. Ini perbedaan arti semantik yang dianggap misalnya baik, buruk, ya, atau misalnya cepat, lambat. Nah, di tengah-tengah nanti teman-teman bisa memilih. Biasanya kotak yang disediakan pilihannya itu ada 7 ya. Tapi ada juga yang 5 dan seterusnya. Ada staple. Staple itu nanti biasanya dibuat dalam bentuk nanti ada penomoran dan biasanya dapat yang dijadikan sebagai indikator itu ada di tengah ya. Nanti ada ya, kalau lebih rendah dari yang tadi itu dikasih nilai katakanlah -1, -2, -3. Terus lebih yang ke arah positif atau tingginya +1, +2, +3 dan seterusnya. Oke, teman-teman, itu bisa teman-teman gali atau dilihat ya di referensi lain ataupun di video-video yang ada di YouTube ya. Nanti kalau perlu misalnya yang di YouTube saya juga ada, nanti saya kasih link atau teman-teman bisa nyari sendiri di playlist yang ada di bawah statistika parametrik atau di research ya. Silahkan aja dicari. Ada di sana semua. Oke, ini tadi sudah. Oke. Nah, sekarang jadi ketika kita melakukan pengukuran, katakanlah diperoleh hasil pengukuran seperti ini. Tadi kan kalau misalnya ada karakteristik jenis kelamin, hasilnya bisa laki-laki, perempuan dan sebagainya. Income misalnya kalau lihat rupiahnya ada 2,95 juta, 4,5 juta, sampai 8,5 juta. Kemudian perasaan ada yang biasa, bahagia, biasa, sedih, bisa seperti itu. Kemudian kalau kita kumpulkan karena jumlah anak, ada yang 0, ada yang 2, ada yang 1 dan seterusnya ada yang 1. Ini kita punya katakanlah datanya 250. Nah, hasil pengukuran seperti ini di dalam analisis statistika selalu ada atau ada kita rubah di dalam atau kita pergunakan coding. Jenis kelamin untuk kemudahan analisis data selanjutnya, maka kita akan coding laki-laki 1, perempuan menjadi 2, kemudian hanya ada 2 ya, laki-laki perempuan jadi 1 dan 2 saja. Kemudian katakanlah income dalam bentuk klasifikasi seperti tadi misalnya di bawah 3 juta adalah 1, antara 3 sampai 5 2, kemudian di atas 7,5 juta 3. Nah, berarti ini kita di kelas income ini kelas pendapatan si responden tulis 1 2 3 3. Nah, kemudian perasaan, nah, kita simbolkan biasa itu 2, bahagia itu 3, biasa itu 2, kemudian sedih itu 1.
Nah, kemudian ada jumlah anak. Jumlah anak, ya karena ini 0, 1, 2, 3, katakanlah kita salin tetap 0, 2, 1, 1, dan seterusnya. Nah, teman-teman yang ingin saya tekankan sekarang adalah terkait dengan skala pengukuran. Jadi skala pengukuran itu terjadi apabila kita sudah melakukan atau menggunakan angka atau bilangan untuk merepresentasikan hasil pengamatan kita, berarti dalam kolom ini. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, apa sih sebenarnya skala pengukuran itu? Skala pengukuran adalah tingkatan atau derajat nilai dari sebuah bilangan yang dipergunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran karakteristik dari suatu objek atau satu kejadian dari unit observasi yang menggunakan aturan tertentu. Teman-teman perhatikan, di sini ada angka 1, di sini ada angka 1, di sini juga angka 1, ini angka 1 juga. Nah, tetapi ya derajat ataupun tingkatan angka yang kita pakai ini ternyata tidak sama. Contoh sekarang, yang ekstrim aja ya, kalau di kelas income 1 dan 2 kita perhatikan. 1 itu lebih rendah dari 2 karena ternyata kelompok 1 itu kan tadi dari 0 sampai 3 juta. Sedangkan kelompok 2 kan lebih dari 3 juta sampai 7 juta. Jadi kalau ada responden dengan kode income 1, artinya income dia memang lebih kecil atau lebih rendah dari yang 2. Nah, jadi ada urutan 1, 2, dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman lihat di jenis kelamin, 1 itu tadi laki-laki, 2 perempuan. Apakah 1 lebih rendah daripada 2? Kan 1 lebih kecil dari 2. Tidak bisa. Ya, karena apa? Karena ketika kita lakukan pertukaran, misalnya sekarang perempuan jadi 1, laki-laki jadi 2. Apakah ada yang marah nggak dengan penyimbolan itu? Nggak akan. Karena apa? Karena baik laki-laki maupun perempuan akan yakin bahwa angka 1 dan 2 di sana tidak berarti apa-apa selain hanya membedakan bahwa yang 1 laki-laki, yang 1 perempuan. Nah, kecuali kalau memang 2 ini lebih tinggi daripada 1, ya berarti kan akan terjadi keributan. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, yang harus teman-teman sekarang pahami, seperti yang sudah dipelajari waktu sarjana, dalam skala pengukuran itu ada pengelompokannya ada 2. 1 yang non-metrik, ada yang metrik. Yang non-metrik itu ada nominal, ada ordinal. Kemudian yang metrik itu ada yang interval, ada yang rasio. Penjelasan yang lebih rinci ya, karena kalau dibahas secara mendalam itu butuh waktu lebih dari, untuk bahasan skala pengukuran aja bisa lebih dari setengah jam. Itu sangat menarik ya. Tapi teman-teman silakan, saya sudah memberikan link tentang skala pengukuran untuk dipahami karena ini penting. Karena apa? Karena ini menjadi dasar untuk proses ataupun analisis kita yang lebih lanjut di dalam statistika ini. Karena apa? Karena nilai ataupun skala pengukuran itu menentukan jenis ataupun cara apa yang harus bisa kita lakukan di dalam melakukan analisis data yang kita miliki. Menganalisis angka 1 dan 2 di jenis kelamin tidak sama dengan menganalisis data 1 dan 2 di jumlah anak. Ya. Dan teman-teman nanti di pertemuan berikutnya ketika kita akan membicarakan soal ukuran statistik ya atau bagaimana kita melakukan inferensi, kita akan singgung itu. Yang jelas secara sederhana, jadi skala pengukuran itu ada 4, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau ada operasi matematis, ada pengklasifikasian, ada diurutkan, diselisihkan, dikalikan. Jadi kalau nominal itu hanya bisa diklasifikasikan saja. Dia tidak bisa diurutkan. Artinya 2 tidak lebih besar dari 1. Atau 1 tidak bisa lebih besar dari 2. Atau 2 tidak lebih besar dari 1. Ya, seperti itu. Kemudian juga tidak bisa diselisihkan. Apakah kode 2 di perempuan itu artinya 1 lebih banyak dari laki-laki? Nggak bisa seperti itu. Apalagi dikalikan nggak bisa. Ya. Ordinal bisa diklasifikasikan atau bisa menjadi lambang bahwa ini menjadi pembeda. Bisa diurutkan? Bisa seperti tadi ya, bahwa kelas income 2 itu lebih tinggi income-nya dari kelas income 1. Ya, kalau mempergunakan aturan pengklasifikasian seperti tadi. Tapi data ordinal tidak bisa diselisihkan dan tidak bisa mencari selisihnya, tidak bisa dikurangkan dan juga tidak bisa dikalikan. Atau misalnya apakah seperti tadi, apakah misalnya kalau begitu yang responden yang ada di kelas pendapatan kedua itu artinya 2 kali dari yang ada di kelas interval pertama, nggak bisa begitu. Sama seperti tadi nominal, apakah 2 itu 2 kali lebih lebih powernya lebih 2 kali lebih daripada laki-laki? Tidak juga ya. Jadi 1 dan 2 baik di ordinal itu adalah sebagai simbol.
Tetapi kalau di ordinal sudah ada penambahan bahwa lambang itu bisa menjadi urutan ataupun urutan kualitas yang bisa menjadi pegangan. Kalau interval, selain bisa diklasifikasikan, ya bisa diurutkan, bisa diselisihkan, tapi tidak bisa dikalikan. Kalau rasio, ya bisa semuanya. Jadi kalau rasio itu dalam ilustrasi saya di video yang saya share kepada teman-teman, jadi kita sudah bisa mengatakan bahwa misalnya kecepatan kendaraan ini 2 kali lebih cepat daripada kendaraan lainnya, atau berat benda ini 2 kali lebih berat daripada benda lainnya. Kira seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, baik. Nah, jadi yang harus teman-teman perhatikan sekali lagi. Ya, ini harus dipahami benar-benar karena ini akan menentukan nanti dari data yang kita miliki itu apakah kita akan melakukan analisisnya dengan statistika non parametrik misalnya atau statistika parametrik. Atau dalam kasus lain misalnya yang sering menjadi perdebatan adalah apakah perlu diuji normalitasnya atau tidak. Kan seperti itu. Nah, teman-teman, pertanyaan saya sekarang ya, pertanyaan berikutnya, siapa tahu jadi tambahan nilai lah ya bagi teman-teman. Saya tanya sekarang, kalau saya punya data jenis kelamin, kemudian saya akan analisis, perlukah saya melakukan uji normalitas kepada data kelamin tadi yang 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, perlu nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya punya datanya ordinal, seperti tadi ada kelas pendapatan pertama, kelas pendapatan kedua, kelas pendapatan ketiga, katakanlah ya. Nah, apakah angka 1, 2, 3 di sini bisa juga saya atau haruskah saya lakukan uji normalitasnya? Coba, ada yang bisa menjawab? Silahkan tulis di chat room. Ada yang bisa jawab? Oke, kalau tidak ada, tolong perhatikan baik-baik ya. Yang kita sudah pelajari waktu kita kemarin belajar distribusi peluang, dikatakan bahwa distribusi normal itu ada di bawah distribusi peluang yang kontinu. Karena dia ada distribusi peluang kontinu, artinya apa? Variabel acak untuk distribusi normal ini adalah harus kontinu. Dengan kata lain, kalau 1, 2 seperti di jenis kelamin dan di kelas pendapatan, 1 dan 2-nya itu adalah variabel-variabel yang sifatnya diskrit. Nah, karena sudah jelas diskrit, artinya bahwa untuk data-data jenis kelamin, kemudian data-data kelas atau pendapatan yang kita buat di dalam kelas itu sudah tidak perlu lagi dilakukan atau tidak perlu kita lakukan analisis normalitasnya karena sudah pasti itu tidak akan berdistribusi normal. Nah, teman-teman, satu hal yang harus teman-teman perhatikan bahwa sekali lagi cara atau skala pengukuran itu ditentukan oleh cara mengukur. Diperhatikan tadi ada pendapatan. Kalau kita ukur acuan standarnya adalah ada kelompok 0 sampai 3 juta, dan lebih dari 3 juta sampai 7,5 juta, kemudian lebih besar dari 7,5 juta. Nah, ada juga acuan tadi, misalnya skala pengukurannya apa? Rupiah, berapa rupiah? Nah, jadi kalau dengan menggunakan acuan yang ada di sebelah kiri, ada pengklasifikasian, maka data yang teman-teman miliki itu berskala ordinal. Sedangkan kalau rupiah yang kita isi, misalnya berapa? 4.500.000 rupiah, atau 1.250.000 rupiah, atau 3 juta. Maka data yang kita peroleh tadi adalah data rasio. Ya, jadi sekali lagi, skala pengukuran bukan ditentukan oleh karakteristik apa yang diukur, namun ditentukan oleh bagaimana cara kita mengukur karakteristik tersebut. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya tutup, mohon sekali lagi menuliskan nama dan NPM. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, di room chat aja ditulis. Insya Allah ini tidak terlalu rumit ataupun berat untuk dipahami, karena sekali lagi ini hanya untuk mengingat kembali ataupun mengulang kembali apa-apa yang sudah teman-teman pelajari sewaktu di tingkat sarjana atau di proses pembelajaran sebelumnya. Hanya kenapa kita harus tekankan berkali-kali,
Jadi sekali lagi bahwa ini sangat penting. Jadi jangan sampai nanti kalau teman-teman punya datanya adalah data jenis kelamin kode 1, 2, kemudian dirata-ratakan dengan rumus rata-rata yang dulu pernah dipelajari, X bar sama dengan sigma X per N. Kan itu nggak bisa dilakukan ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan kita di pertemuan berikutnya mengenai ukuran-ukuran statistik ya. Kalau tidak salah, tapi hari Selasa katanya Pak Anhar akan mengajar 2 slotnya. Berarti baru ketemu dengan saya hari Rabu paling ya, seperti itu. Mudah-mudahan Pak Anhar bisa mengajar di hari Selasa besok sesuai dengan yang beliau sudah janjikan. Silakan Mas Hasbi atau Mas Hayan atau Mbak Sarah, Mas Alwi atau Mbak Nada kalau ada pertanyaan. Oh Pak, ya. Saya Pak. Baik. Kalau begitu terima kasih banyak. Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman sekalian tetap sehat, tetap fit ya, dan bisa beraktivitas dengan lebih bersemangat dan beraktivitas normal. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya Pak. Oke, sama-sama.